Bertemu saya di channel saya para sahabat Marini. Saya akan membawakan view tentang bagaimana cara menghadapi bulian. Bulian dari segi sekolah tentang kebodohan. Di dalam dunia tidak ada kebodohan untuk manusia, yang ada kemalasan. Jika belajar pasti dia pintar. Akan lambat laun dia akan pintar juga. Bagaimana caranya? Satu, mencoba hal yang tidak disukai dalam belajar, maka kamu akan menghilangkan kegiatan belajarmu. Seperti kamu membayangkan rasa bosan, tidak niat, itu menghambat kebelajaranmu dan kamu akan menghilangkan ilmu-ilmu yang telah tertera. Dua, dari segi bulian bermakeup, seperti saya tidak tahu bermakeup. Dulu saya sering dibully, nggak tahu pakai liner, lipstick, eyeshadow, membaguskan alis. Tapi saya belajar sendiri dan lambat laun saya bisa makeup diri saya sendiri dengan secara natural. Itu pun tidak bantuan dari orang lain, hanya saya mengamati orang yang menggunakannya. Tiga, bulian dari segi IP dari kemahasiswaan. Dulu saya kuliah sangat membosankan dan tidak niat untuk mengetahui dunia ilmu yang dari perkuliahan. Tapi saya lambat laun melihat dan mengadaptasikan diri saya di tengah-tengah teman saya yang sangat pintar. Dari situ saya belajar untuk belajar, di mana dia bisa, saya tidak bisa. Tapi saya mencoba, akhirnya saya bisa juga, dan tidak sepintar teman saya yang ada di samping saya, depan saya. Tapi dari sana saya untuk belajar gigi dan akhirnya saya juga mengetahuinya. Dan saya bertanya kepada orang pintar dan berteman dengan orang pintar juga. Tapi mereka tidak sombong, mereka hanya memberikan saya motivasi dan mendukung saya untuk belajar dan memberi saya pelajaran yang sesuai dengan yang dia ketahui. 4. Bulian dari segi ekonomi. Buat teman-teman sekalian, gak usah berkecil hati dalam segi ekonomi. Jika Anda belajar dan bekerja keras dalam sisi kehidupan, pasti dapat. Kalau Anda kekurangan duit dalam bersekolah, biaya pemerintahan juga ada, dan dari sana Anda akan bisa kuliah sekolah dibantu pemerintahan. Gak usah berkecil hati. Jika Anda juga sering dibully, anak-anak miskin kali ya, nggak berkecukupan, nggak usah minder. Tunjukkan dirimu bisa berdiri sendiri, mencari duit sendiri. Orang yang bilang begitu tidak tahu makna dari mencari duit. Yakin saja dia hanya bisa membilang orang miskin, tapi dia tidak pernah mencari duit. Dia hanya menghabiskan duit yang diberikan orang tuanya. Dia tidak tahu mengenai bagaimana cara mencari duit yang sesungguhnya. Jika Anda juga dibully dalam segi berpakaian yang tidak tahu ngetrend sekarang, gak usah berkecil hati, karena dalam segi berpakaian juga gak usah glamour lah, seadanya aja dan sesuai dengan kantong saja. Ngapain bergaya tapi tidak sesuai kantong dan memberatkanmu dalam sesuai dengan keuangan? Seperti di dunia kuliah saya dulu, ada teman saya yang sering berganti-gantian pakaian. Dia tidak ingat orang tuanya di kampung bagaimana cara mencari duit. Dia hanya menelpon, "Mak, minta duit, uang kuliah saya habis." Tapi duitku
duit uang kuliah itu bukan untuk uang kuliah sebenarnya, tapi dia hanya mau belikan untuk pakaian. Dia tidak berpikir bagaimana susah payahnya mencari duit. Makanya kalau dalam dunia ngetren, glamor berpakaian, nggak usah diikutin. Lebih baik menjadi diri sendiri. Bulian dari segi pekerjaan. Anda sering dibully karena pekerjaan yang tidak sesuai dengan derajatnya. Nggak usah dipikirkan. Itu hanya membuat Anda drop sama sekali. Yakinlah, pekerjaan yang Anda miliki sekarang itu tidak bisa dia ikutin dalam diri Anda. Dia hanya bisa sering, ini aja pekerjaanmu, tapi dia tidak tahu berapa berharganya pekerjaan yang kau kerjain dan mulianya di dalam dunia pekerjaan. Dia hanya bisa mengoceh dan membuli Anda. Gak usah dipikirkan, enjoy saja. Nikmati sesuai dengan skill Anda. Dunia berputar para sahabat. Gak usah ambil hati. Dia hanya bisa membuli Anda, tapi yakinlah suatu saat dia akan dibawa Anda. Jika Anda berniat kerja keras dalam sesuai kerja keras Anda itu dalam pekerjaan, suatu saat jenjang kinerja Anda akan lebih tinggi. Tidak sesuai dengan kinerja dia hanya enak, tidak tahu dari bawah, menengah, atas dulu. Bulian dari segi rumah. Pasti para sahabat juga mengalami, contohnya segi teman, pergi ke rumah temannya kan, dilihatnya rumah temannya itu jelek, padahal rumahnya dia bagus. Bilangnya, rumah si kawan ini jelek kali ya, nggak kayak rumahku. Di rumahku ada wifi, beginilah. Tapi dia tidak memikirkan perasaan kawannya. Yakinlah, bulian dari sana, waktu masa-masa kalian berkawan, suatu saat nanti jumpa lagi akan berbeda. Kenapa? 1, dari bulan itu kamu mendapatkan motivasi untuk bekerja dan membaguskan rumah. 2, niat untuk membalas kata-kata ucapan rumahnya jelek itu. Kamu bisa menggunakan kerja keras, tekun, dan berdoa. Pasti kamu akan mendapatkan rumah lebih indah, lebih mewah dari rumah yang kamu bilang. Yakin dan percayalah, pasti terwujud. Bulian dari segi fisik. Anda mungkin mempunyai kekurangan, tapi si kawan ini mempunyai kelebihan, kesempurnaan, tapi dia sombong. Yakin dan percayalah kawan, para sahabat, itu tidak bagus. Dia hanya menunjukkan kesombongan dan membuli Anda. Pada akhirnya lambat laun waktu akan berlambat laun dan secepat-cepatnya dia pasti menjunjung Anda. Kenapa? 1, dari kelebihannya, dari kesempurnaan dia tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Dia hanya menghujat, membuli, memprotes apa yang dia punya. Dia menunjukkan dengan kesombongan, tapi dia tidak memiliki kawan sama sekali. Tapi kamu tidak memiliki seperti yang dia punya, tapi kamu mempunyai kawan yang lebih banyak. Dia iri sama kamu, makanya dia membulimu dengan cara menunjukkan kesempurnaan dan kemilikannya. Bulian dari segi persahabatan, tentang di mana Anda memiliki teman yang banyak,
tapi dia tidak memiliki teman yang banyak. Dia tidak introspeksi diri. Kenapa dia tidak memiliki teman yang banyak, tapi kamu mempunyai teman yang banyak? Dia membulimu dengan cara, ngapain banyak-banyak teman? Temanmu aja nggak sepadan dengan saya. Saya aja memiliki ini begitu-begitu. Dia menunjukkan kemewahan yang dia punya, uang dia, motor dia, segalanya dia tunjukkan. Tapi kamu berkecil hati, mungkin kamu merasa minder. Iya ya, kenapa saya tidak memiliki ini, dia memiliki itu? Gak usah berkecil hati. Dia itu miskin dari perkawanan dan bersolidaritas. Kenapa begitu? Dia hanya menunjukkan kemewahan yang dia dimiliki. Dia tidak memiliki ikatan persahabatan. Padahal ikatan persahabatan dalam berkawan itu sangat penting, di mana persahabatan itu akan ada di mana suka dan duka. Tapi dia tidak berpikir itu. Dia hanya berleha-leha memikirkan dan membuli Anda. Tidak usah pedulikan, karena itu tidak bagus. Dia hanya menghujatmu, iri. Biarpun dia memiliki kepunyaan, kamu pasti juga bisa memilikinya. Yakinlah. Bulian dari segi cara duduk, cara ngomongmu, bisa juga dibully seseorang. Buliannya itu seperti, dudukmu gak bagus, dia memerhatikan itu, tapi dirinya sendiri juga duduknya gak bagus, tapi dia gak memikirkan itu. Dia hanya menilai seseorang yang di depannya, tapi dirinya gak dinilai. Gak usah dipedulikan, karena itu tidak penting. Bagaimana dirimu sendiri melakukan yang sesuai dengan niatmu, dengan kebaikan, lakukanlah. Tapi jika dia melakukan dengan kejahatan, gak usah lakukan. Lebih baik kamu membalasnya dengan kebaikan. Jika ada juga membuli kamu dengan cara makan sesuatu, cara makanmu itu agak kotor, berserakan di meja, tapi dia langsung membuli kamu dengan cara kasar. Bagaimana kamu makan ini? Terus dia berdiri dalam segi membulimu. Dia mempermalukanmu di depan umum. Yakinlah, itu tidak teman yang baik atau kawanmu yang tidak pernah menganggapmu sebagai teman yang sesungguhnya. Kenapa? Dia mempermalukan kamu di depan umum. Dia tidak menghilangkan dengan cara bagus. Kalau dia teman yang baik, pasti dia mengucapkan dengan baik, terus mengajarimu. Tapi dia hanya membuli. Maka dari situ kamu harus menilai mana teman yang baik, mana yang cuma teman sementara saja. Bulian dari segi kecantikan. Bagi para gadis yang sering dibully kamu karena jelek, gak usah berkecil hati. Karena di dunia ini tidak semua jelek, semua cantik kok, ciptaan Tuhan. Ngapain berkecil hati kamu jelek? Saya juga jelek, tapi saya santai aja, enggak terlalu minder melihat orang yang cantik-cantik, yang wajahnya glowing lah, yang bisa perawatan inilah. Aku hanya melakukan semampuku dan menjadi diriku sendiri. Jika dia mengejekmu jelek, gak usah open. Lebih baik kamu menunjukkan kamu cantik dengan cara lakukan perawatan yang sesuai dengan ekonomi, lakukan
perawatan di rumah dengan secara alami dengan menggunakan masker buah-buahan, terus perawatan di rumah, itu aja udah cukup kok, udah natural. Natural itu bagus daripada berlebihan bermakeup. Bermakeup menurut saya kayak badut. Kenapa saya bilang kalau saya milik saya bermakeup kayak badut? Memang aku nggak hobi pakai makeup, makanya saya bilang begitu. Buat kawanmu yang cantik itu merasa dia cantik, mungkin dia mampu beli krim, skincare, apalah itu, macam-macam makeup, makanya dia bisa cantik, glowing kayak gitu kan. Makanya kamu dibully. Orang urus, nggak usah open, memang dia kayak begitu orangnya, ya udah cuekkan aja. Jika dia membulimu terus, sabar aja. Lebih baik kamu bilang begini, ngapain cantik tapi hatinya jelek dan pemikirannya jelek, pasti dia terdiam. Kurasa dia kekurangan pengetahuan atau logika yang secara luas. Bagi cewek ya, gak usah minder yang jelek. Aku juga jelek, gak terlalu mementingkan dia membuli saya. Yang penting diri saya sendiri, bukan karena dia yang bilang saya jelek makanya saya lebih cantik. Enggak, lebih baik diri saya sendiri apa adanya. Ciptaan Tuhan kan dari sana memang begini, ngapa dirombak-rombak untuk operasi plastik lah? Nggak usah kayak gitu, cantik apa adanya aja, nggak usah berlebihan. Jika Anda sudah tidak tahan dengan bulinya karena dibilang jelek, dengarkan aja musik atau menjauh dari dia. Lebih baik menenangkan hati. Jika Anda juga dibully dari segi makanan, Anda memasak sesuatu untuk kawan Anda, entah di kosan ke, entah di perantauan atau di rumah atau sekitar rumah atau di mana lah, Anda memberikan makanan, terus makanan itu Anda kasih, menurut dia makanan itu gak enak, tapi dia caranya membilang, dilemparnya makanan itu itu mah udah gak sopan lagi, gak menghargai masakan yang Anda berikan. Maka dari situ Anda bersabar saja, gak usah terlalu pikirkan itu makanan yang dilemparnya. Berarti temanmu itu gak bagus dalam pemikirannya, hanya membuli, tapi dia tidak menghargai makanan yang telah kamu berikan. Segi bulian dari cara lambatnya berpikir. Di dunia ini manusia tidak sempurna kok, ada kekurangannya. Jika kawanmu itu membuli Anda, cara berpikirmu itu kok lambat kali, nggak secepat saya, dibilangnya kayak gitu. Anda diam aja. Mungkin di otaknya atau di pikirannya itu cuma dia yang pintar, makanya dibilang kayak gitu. Hanya satu yang saya bilang, bersabarlah. Suatu saat dia akan tahu kesombongan yang cara berpikirnya cepat itu. Yakinlah, gak usah berkecil hati. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Semuanya ada kekurangan, kesalahan. Maka dari situ dia akan mendapatkan pengalaman yang untuk dipelajari dari segi kesalahan atau segi kelemahan, kekurangan. Itu pasti bisa dimiliki seseorang. Kalau Anda sering dibully dengan kondisi keluarga Anda, atau keluarga Anda sering berantem dalam rumah tangga, jika dibully di samping rumah Anda, dibilang sama Anda kayak gini, kalau bulian sebagai seorang anak, dia mempunyai teman,
samping rumah, sering didengarkan keluarganya cekcok. Aku sarankan bicaralah kepada keluarga Anda dan baik-baik, biar tidak ada kecekcokan yang didengarkan rumah tangga. Jika ada kecekcokan di keluarga kamu dalam bulian, kata temanmu, tiap hari rumahmu ribut ya, nggak pernah tenang, kayak gitu. Tapi cara ngomongnya besar di depan kawanmu, pasti kamu malu dan emosi. Bilang aja baik-baik kayak gini, hei kawan, gak usah begitulah, cara bilangnya pelan saja. Kalau kita sebagai kawan jangan begitu, jangan menghina dengan cara kuat suara. Bilang aja kayak gitu, para sahabat Marini. Kalau orang di keluargamu tidak mendengarkanmu, kamu harus bertindak. Bicara salah satu dengan keluargamu, ayah atau ibumu atau kakakmu, untuk berunding bagaimana cara biar tidak ribut tiap hari di rumah. Malu didengarkan teman yang sering membuli Anda, pasti itu sangat sakit. Semangat untuk memberikan motivasi atau mencari jalan agar kedamaian dalam keluarga Anda. Kalau Anda juga dibully dalam segi tidak bisa kuliah karena Anda memiliki kekurangan atau tidak mampu untuk melakukan kuliah itu dengan secara fisik atau keuangan, itu tidak jadi hambatan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Jika Anda niat dan melakukannya sendiri, pasti bisa. Bertekad gigih untuk melakukannya, pasti bisa. Yakinlah, pasti bisa. Apa yang tidak bisa dilakukan? Jika kamu mundur lebih dulu, itu tidak akan terwujud. Malah kamu akan lemah, merenung sendiri. Aku tidak bisa. Pasti dalam hati kecilmu begitu. Tapi jika kamu bertekad untuk melakukan, aku bisa kuliah dengan caramu sendiri, bertekad melakukannya, pasti kamu bisa, yakinlah. Bagi orang yang sering dibully karena pekerjaan orang tuanya yang tidak sesuai dengan pekerjaan kawan-kawanmu, gak usah malu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena dalam pekerjaan itu ada jenjangnya, dan dalam pekerjaan itu ada manfaatnya. Dalam pekerjaan orang tua itu sangat mulia untuk menyekolahkan kamu, membiayai kamu hidup sehari-hari. Jika ada temanmu membulimu dengan cara yang tidak bagus, bilang saja begini, kenapa kamu membuli pekerjaan orang tua saya? Orang tua saya tidak pernah membulimu atau tidak pernah menghina keluargamu sama sekali. Apakah pekerjaan orang tua saya bisa dikerjakan orang tuamu? Bilang saja begitu. Jika dia mengucapkan sesuatunya lagi dengan cara yang kasar, kurasa otak dan didikan orang tuanya itu udah salah besar. Dia dididik dengan cara yang tidak benar, tidak ada menghargai sama sekali dalam masa-masa sekolah, pendidikan atau kekeluargaannya. Dia kurang miskin dalam segala hal. Lebih baik kamu bahagia senyum saja, kau usah mengopennya. Jika sering dia membulimu, lebih baik kamu mencuekkan atau tidak melihat dia sendiri. Para sahabat Marini, kamu sering dibully oleh mantanmu kah, entah
siapalah yang dekat denganmu. Dia dulu sama kamu sering kesana bercerita, curhat, minum barang, curhat begini, VC-an, teleponan tiap hari. Tiba-tiba suatu saat kamu putus dengan dia, terus mantanmu menjelek-jelekkan kamu dengan pacarmu sekarang. Bahkan saja mungkin dia ingin membuatmu pisah, tapi kalau dia sudah melakukannya dengan yang berlebihan, bicara baik-baik. Jika mantanmu tidak bisa bicara baik-baik, jumpai dia dengan sopan, ajak dia ngomong baik-baik. Kenapa kamu begini membuli saya dengan cara yang tidak bagus? Yang tidak bagusnya mungkin mantanmu itu sering stalking Facebook kamu, Instagram kamu, terus nengok stok. Kalau jika kalian masih temanan di WA, melihat storymu, mungkin dia melihatnya, tapi kamu tidak tahu. Bicara baik-baik saja biar dia sadar atau melepaskan kamu. Kurasa dia sulit melupakanmu, tapi dia karena dia tiba-tiba memutuskan dengan cewek yang lain yang lebih cantik mungkin dari Anda, terus dia meninggalkan kamu, yakinlah dia pasti itu menyesal. Kenapa menyesal? Kecantikan tidak bagus untuk dalam pacaran. Berpacaran semasa kalian itu, mungkin dia tidak mendapatkan dari yang dia dapat sekarang. Makanya dia sering membuli Anda dalam sosmed atau mengincar-incar PDKT atau pacar Anda. Jika Anda dibully dalam segi ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik di depan teman-teman Anda, gak usah berkecil hati. Bilang aja padanya, memang saya gak bisa melakukan apa-apa, saya hanya bisa melakukan segini. Kemampuan Anda bagaimana, entah berapa yang bisa. Mungkin dalam tidak bisa melakukan ketidakmampuan untuk dalam segi perkawanan itu pasti sangat sulitnya. Di perkawanan Anda pasti ada orang kaya, pintar, mampu melakukan itu. Anda jujur saja, hanya ini yang bisa saya lakukan. Pasti teman Anda juga ngerti. Jika dia tidak mengerti, kurasa dari teman-teman yang lain pasti mendukung Anda, dan dari sana Anda akan mendapatkan teman yang sejati. Jika temanmu yang belum bisa menerimamu dan membelimu saja, sabar dan yakinlah suatu saat dia akan juga berkawan sama Anda. Jika Anda dibully dalam segi gemuk, kurus, yakinlah gak usah ambil pusing, nikmati aja hidupmu. Jika dia membilang kamu kurus, memang dasarnya badan kurus, mau gimana gemuknya lagi. Segemuk-gemuknya orang juga diejek, sekurus-kurusnya diejek. Ya udah, ideal aja, nikmati aja hidupmu. Gak usah pikirkan, kenapa ya saya kurus ya, dia gemuk. Dalam hati Anda begitu, tapi dalam hati orang lain juga, kenapa ya saya gemuk ya, gak bisa kurus. Kan kebalikannya, kan lucu jadinya. Ada yang pengen kurus, ada pengen gemuk. Udah ideal aja. Jika berat badan Anda segitu, ya segitu. Ngapain ambil pusing, ya kan? Nikmati aja. Ya badan kita lah. Kalau orang mengejek kita, gak usah ambil pusing, cekkan aja. Dibilangnya gitu, anak-anak kurus ya, nyanyi dibilang kayak gitu. Kalau aku mah enjoy aja, peduli aku karena badanku. Dia hanya membuli aja. Nggak tahu gimana rasanya menggemukkan atau mengkuruskan. Manusia hanya bisa nyinyir, membuli,
gak tahu gimana perasaan orang yang dinyinyir sama dibulinya. Bagi orang yang membuli, pikir dulu sebelum membuli, ngaca dulu, ngaca. Kalau nggak pakai otak ya, pakai logika sebelum berkomentar ya. Bagi orang yang membuli, gue juga geram, gue juga korban bulian dulu. Sakitnya tuh dibully. Bagi orang-orang yang dibully, sabar ya para sahabat. Terima kasih telah menonton channel saya. Ikutin terus di channel Marini Hutapea. Jangan lupa subscribe-nya ya para sahabat. See you.